Polres Jakarta Selatan. Jadi FS sudah menghadap ke Polres Jakarta Selatan, memenuhi panggilan, diperiksa katanya selama 2 jam dengan 20 pertanyaan. Kalau 20 jam 20 pertanyaan artinya 2 jam. Jadi 2 jam 20 pertanyaan. Nah, sesudah itu saya ngeliat VT itu, PH-nya bicara bahwa katanya kemungkinan apakah itu akunnya FS dan kemungkinan ada akunnya itu dihack. Jadi ternyata hilang akunnya berarti diduga sengaja dong dihilangkan. Karena kok sekarang bicaranya mengenai akun. Sebenarnya ini kita sedang tidak bicara Pak PH yang saya tahu namanya tapi saya lupa. Ya lupa inget lah ya. Ini bukan mengenai akun dihack atau tidak. Ya. Ini adalah mengenai video. Karena dia bicara dalam satu video. Ya, perkara itu akunnya dihack atau tidak ada kaitannya dengan pernyataan di video itu. Bahwa di video itu dia menuduh bahwa kalimat itu jelas ditujukan bisa diduga dan 99% itu adalah ditujukan untuk NM mengenai penyakit 3 huruf itu. Karena kamu jelas-jelas mengatakan bahwa untungnya saya nggak pernah makan bareng kayak gitu-gitu ya. Jadi Pak PH yang harus dicek itu bukan akun Pak PH ya, Pak pengacara FS ya, tapi adalah pernyataan dia yang mengatakan bahwa NM menderita penyakit 3 huruf ya. Itu ditujukan kepada siapa, itu harus clear, ditujukan kepada siapa kalimat itu ya, karena dia bicara bahwa ada penyakit 3 huruf dan itu bukan hanya sekedar, itu bukan wabah pilek atau flu, bukan Pak Advokat ya. Jadi itu adalah penyakit yang sangat berbahaya dan penularannya juga sangat cepat. Dan penularannya itu terjadi karena hubungan intim ya. Jadi kalau sekarang ada tuduhan seperti itu bayangin keluarganya itu akan dikucilkan, diasingkan, orang takut dekat karena takut tertular. Dan juga kalau ada lelaki yang berniat mau melamar NM, menikah atau berumah tangga secara baik-baik, tentunya akan berpikir sejuta kali ya. Jadi tujuan kalimat itu yang perlu diperjelas Pak pengacara ya. Jadi Pak pengacara jangan bilang akunnya dihack, akunnya hilang dan sebagainya. Bukan itu Pak pengacara. Tapi pembuktian ditujukan ke siapa kalimat itu. Itu yang harus diutarakan. Ya, jadi jangan, makanya silakan sarapan pagi, minum kopi dengan roti atau apapun. Tapi pada saat sarapan jangan menciptakan satu sensasi ya Pak PH, Pak Advokat. Jadi ini bukan tentang ini bukan tentang akun Pak pengacara. Tapi ini tentang sebuah video
ya, sebuah video yang dilaporkan oleh NM di Polres Jakarta Selatan. Dalam video tersebut eh, itu adalah satu question mark ya. Siapa yang dikatakan punya penyakit 3 huruf? Gitu. Itu harus jelas. Bukannya akun Pak pengacara yang dibahas. Ya, Pak Advokat. Dan kepada Polres Jakarta Selatan, persoalannya ya itu bukan masalah akun. Ya, karena akun bisa kok ditutup sendiri. Apakah berani nanti dihadirkan digital forensik? Ada loh digital forensik. Ketahuan nanti siapa sebenarnya yang menghilangkan akunnya. Apakah hilang tidak sengaja atau akunnya itu dihilangkan dengan sengaja. Gitu. Tapi itu persoalan berikutnya. Persoalan yang terpenting adalah bahwa dalam video tersebut ditujukan kepada siapa kalimat bahwa NM penderita sakit 3 huruf. Itu yang terpenting. Ya, jadi jangan membawa lari persoalan kemana-mana. Gitu loh. Ini menyangkut martabat anaknya juga. Jadi penyakit 3 huruf yang disebut itu, ini menyangkut martabat keluarga, anaknya, dirinya NM sendiri. Itu yang harus dijelaskan. Ya, biasanya kan duta klarifikasi selalu mengklarifikasi kalau pernyataannya NM. Kalau ada pernyataan NM dia klarifikasi, persidangan klarifikasi, ada apapun dia selalu klarifikasi. Nah sekarang pada saat dia dipanggil di Polres Jakarta Selatan, menurut PH-nya, menurut advokatnya, dalam video yang saya sudah download ya, yang beredar di media sosial, bahwa kamu sudah memenuhi panggilan ke Polres Jakarta Selatan, diperiksa selama 2 jam dengan 20 pertanyaan ya. Kenapa kok kamu tidak klarifikasi mengenai itu? Saya kaget loh. Harusnya kamu klarifikasi juga dong. Kok untuk persoalan NM Anda rajin sekali klarifikasi, tapi giliran persoalan Anda simpen. Ibarat kata pepatah itu ada loh. Kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak tampak. Jadi utarakan ya itu bahwa kalimat dalam video Anda ditujukan ke siapa. Itu harus jelas. Ya. Karena Anda berucap jelas loh. Untungnya saya tidak pernah makan bareng dia. Ini netizen, saya baru aja dapat berita dari seorang dokter. Nah, Pak Polres Jakarta Selatan, penyidik Polres Jakarta Selatan, panggil dokter yang menyatakan itu. Kan katanya dia dokter, seorang dokter yang ngomong ke dia. Dokternya periksa. Begitu. Keduanya, jadi jangan hanya MFS-nya aja. Anda jangan hanya sibuk mengatakan harus didatangkan ahli IT, ahli bahasa, ahli pidana. Tapi dokternya itu aja dulu yang disebut. Siapa nama dokternya? Siapa dokter yang disebut di dalam video tersebut? Ya, itu dipanggil. Ya kalau kan katanya undangan klarifikasi. Klarifikasilah. Klarifikasi di depan aparat hukum. Siapa dokter yang dimaksud? Dan kemudian kalimat itu ditujukan ke siapa? Apakah ditujukan kepada si Badu atau si Bejo atau si siapalah, atau si A, si B, si C ya. Itu harus jelas. Kalimat Anda ditujukan ke siapa. Begitu. Jadi Pak Advokat tolong Anda punya klien dikasih tahu ya. Dia kan sibuk klarifikasi. Kenapa pada saat panggilan di Polres Jakarta Selatan udah berlalu terus dia tidak pernah mengklarifikasi. Anda justru yang bicara gitu. Ya mungkin karena Anda kuasa hukumnya. Ya kalau alasannya seperti itu. Tapi kan dianya sering banget klarifikasi persoalan orang lain. Jadi harus adil.
ya. Jangan cuman clarification masalah orang lain, giliran masalah sendiri nggak ada klarifikasi. Dan saya minta kepada Polres Jakarta Selatan, tolong dihadirkan digital forensik untuk memeriksa akun tersebut, ya, apakah betul akun tersebut ada yang menghack atau dihilangkan dengan sengaja, atau bisa jadi memang karena kesalahan teknis atau apalah, ya, banyak dugaan-dugaan. Dan ini untuk membuktikan dugaan-dugaan tersebut, ya, harus dihadirkan digital forensik. Jadi bukan hanya ahli IT, tapi ahli digital forensik. Karena apapun alasannya, penyakit 3 huruf itu penyakit yang sangat berbahaya. Dan penularannya juga bisa terjadi. Dan ini harus diklarifikasi. Kasihan anak-anaknya, ya. NM punya anak-anak. Jangan sampai nanti anak-anaknya dituding orang lain. Ini harus ada kejelasan, ya, Pak Polres Jakarta Selatan, penyidiknya. Dan ini sudah menjadi atensi kawan-kawan di Senayan, ya. Jadi saya minta tolong itu diklarifikasi secara jelas. Ya kan, Anda juga suka klarifikasi, dan kami menunggu klarifikasi Anda, ya. Jadi jangan dengan alasan bahwa itu akun di hack, terus ada orang akun di hack gitu. Oke, kita ikuti logika Anda, akunnya di hack, ya. Terus kemudian ada orang yang membuat video tersebut, figurnya gimana? Dalam figur yang di dalam video tersebut bagaimana? Ada orang yang kembar, maksudnya? Atau Anda mau bilang itu adalah karya AI? Atau apa? Anda mau beralasan apa? Hadirkan aja digital forensik. Ya, kalau menurut saya lebih baik yang menghadirkan digital forensiknya dari pihak NM aja, biar ketahuan. Ya, begitu. Kita minum kopi. Jadi saya tegaskan sekali lagi, ini bukan masalah akun hilang, tetapi ini adalah masalah tuduhan siapa penderita penyakit 3 huruf tersebut. Itu harus jelas. Perkara akunnya hilang atau apa, itu deritamu, itu persoalanmu, itu tidak ada urusannya dengan substansi persoalan. Begitu. Jadi yang harus dibuktikan itu adalah seperti itu, Pak Pengacara. Jadi kok Pak Pengacara malah mengarahkan ke akunnya dihack. Jangan gitulah, ya. Anda kan orangnya kelihatannya cerdas, ya. Jangan sudah cerdas, Anda turunkan derajat kecerdasan Anda. Karena untuk membela klien Anda, ya, Anda orang cerdas, ya. Jadi apalagi Anda pernah ada fotonya tuh, foto bersama Presiden Jokowi, saya lihat, ya. Hebat loh kamu. Kamu pernah jadi relawannya Jokowi, ya? Makanya kamu jadi pengacaranya FS. Saya browsing kok, saya cari profil kamu, dan saya lihat kamu ada foto bersama Jokowi, ya. Jadi kembali kepada persoalannya saja, bahwa yang diminta adalah kejelasan kalimat itu ditujukan ke siapa. Siapa penderita penyakit 3 huruf yang dimaksud dalam video tersebut. Kemudian dokter mana yang menghubungi dia. Karena di dalam video tersebut dikatakan bahwa ada seorang dokter yang mengatakan mengenai sakit 3 huruf gitu, ya. Jadi itu yang mesti diperjelas, ya, Pak Advokat.
Karena ini menyangkut nama baik, bukan hanya orang, satu orang, tapi keluarga. Coba Anda sendiri kembalikan kepada diri sendiri. Kalau Anda dituduh atau ada isu yang berkembang bahwa orang sudah menggiring opini bahwa NM lah yang ditujukan itu, dan kemudian itu melekat kepada dia seumur hidupnya dan anak-anaknya. Anda kan menghancurkan satu generasi loh. Kalau ini tidak bisa dibuktikan ya, ini bisa menghancurkan martabat satu generasi. Ya, satu keturunan. Dari mulai keturunannya Nikita Mirzani ke bawah, semua hancur. Karena apa? Orang takut dong untuk berhubungan serius dengan keluarganya. Jadi ini harus jelas. Ini adalah nasib dan martabat satu keluarga. Ini adalah perbuatan keji. Ini adalah perbuatan yang sangat keji. Jadi harus dibuktikan. Tinggal ngomong, ditujukan ke siapa. Ya, itu. Harus punya bukti. Kan Anda mengatakan ada seorang dokter, dokternya aja dipanggil. Yang dokter maksud siapa? Kok dokter membuka medical record orang? Emang boleh dokter membuka medical record orang tanpa itu bukan keluarga lagi? Hah? Dokternya yang mana tuh? Dokternya mesti dipecat tuh. Titel akademiknya mesti dicabut. Karena apa? Anda sudah melanggar sumpah dokter. Ya. Dalam angkat sumpah dokter Anda kan jelas-jelas dikatakan akan menjaga harkat dan martabat. Ya. Bagaimana cara menjaga harkat dan martabat kalau Anda menceritakan medical record orang lain kepada seseorang yang Anda tidak punya hubungan keluarga? Seandainya pun punya hubungan keluarga, sama seperti anak saya dokter, dia tidak akan menceritakan pasiennya sakit apa-apa aja. Karena itu ada kode etiknya. Jadi nggak bisa kayak begitu. Saya lihat itu video semalam ya, sebelum saya tidur saya lihat videonya. Kok jadi kemana-mana ngomongnya. Ini bukan masalah akun ya Pak Advokat yang terhormat. Ya, jadi ini adalah masalah harkat dan martabat seseorang dan keluarganya. Dan juga berdampak kepada kehidupan berikutnya. Ada istilahnya bisa menghalangi orang berjodoh, bisa menghalangi orang mau berpendidikan ya. Itu dampaknya luas loh. Karena tentunya sekolah tidak mau menerima, ada sekolah yang tidak mau menerima. Kalau ternyata dinyatakan bahwa menderita penyakit 3 huruf itu. Coba bayangin, sampai anak-anaknya nanti tidak diterima sekolah bagaimana? Jadi itu yang harus dibuktikan. Ya.